Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di kesempatan yang penuh berkah ini. Semoga pertemuan kita kali ini menjadi wasilah untuk mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan kelapangan rezeki bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berbicara soal rezeki, siapa di antara kita yang tidak ingin dompetnya selalu penuh, saldo rekeningnya cukup, atau tabungannya melimpah? Tentu kita semua menginginkannya. Dengan kecukupan rezeki, kita bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, membantu orang lain, membayar utang, bahkan mewujudkan impian seperti membeli rumah, mobil, atau membuka usaha. Namun, seringkali kita lupa bahwa rezeki itu sepenuhnya berada di tangan Allah. Kita terlalu sibuk mengandalkan usaha sendiri tanpa melibatkan Allah dalam setiap langkah. Padahal, usaha yang kita lakukan, sekeras apapun, hanya akan menghasilkan sesuai kadar yang Allah tetapkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, Sang Pemilik rezeki. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sebuah amalan istimewa yang diajarkan oleh ulama besar, Kiai Khalil Bisri, kakak kandung dari Kahah Mustafa Bisri atau Gus Mus. Amalan ini sangat sederhana, namun jika diamalkan dengan istiqomah, insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Amalan pembuka rezeki. Amalan ini dimulai dengan melaksanakan salat duha 4 rakaat di pagi hari. Setelah itu, bacalah surah Al-Kautsar sebanyak 14 kali. Surah ini mengandung makna mendalam tentang nikmat yang melimpah dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna athainakal kautsar, fashalli li rabbika wanhar, inna syaniaka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Menurut Kiai Khalil Bisri, barang siapa yang mengamalkan sholat duha dan membaca surah ini dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, maka Allah akan mencukupkan rezekinya, memberkahinya, dan memberikan kelapangan dalam segala urusan. Tips mengamalkan. 1. Istiqomah. Lakukan amalan ini secara rutin tanpa putus. Jangan mudah menyerah meskipun hasilnya belum terlihat dalam waktu singkat. 2. Ikhlas. Niatkan amalan ini hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan semata-mata mengejar duniawi. 3. Yakin. Percayalah bahwa Allah pasti mengabulkan doa dan usaha kita. Jangan pernah ada keraguan di hati. 4. Sempurnakan dengan selawat. Setelah mengamalkan, perbanyaklah membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selawat akan membuka jalan keberkahan dalam hidup kita. Mengapa harus sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap pagi hari, seluruh persendian kita memiliki hak untuk disedekahi. Sedekah ini tidak selalu berupa uang, senyuman, membantu orang lain, berzikir, atau melarang kemungkaran juga merupakan bentuk sedekah. Sedekah menjadi salah satu kunci utama pembuka rezeki. Ketika kita memberi kepada orang lain, Allah akan menggantinya dengan rezeki yang lebih besar. Ingatlah, rezeki yang kita miliki hanyalah titipan, dan dengan berbagi, kita sedang menanam benih keberkahan untuk masa depan. Apanu warafibah. Pesan penutup. Amalan ini tidak akan serta-merta membuat uang jatuh dari langit. Namun, dengan izin Allah, rezeki akan mengalir dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang penting, kita harus sabar, tekun, dan selalu berpikiran positif kepada Allah. Semoga amalan ini bermanfaat dan menjadi jalan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk membagikan amalan ini kepada orang lain, agar semakin banyak yang merasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahasia Surah Al-Fatihah. Kunci pembuka rezeki dan solusi hidup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda merasa terhimpit oleh masalah keuangan, terlilit hutang, atau merasa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup? Atau mungkin Anda ingin mendapatkan keberkahan rezeki yang melimpah tanpa harus menempuh jalan yang haram? Jika iya, maka ada satu rahasia besar yang mungkin belum banyak diketahui oleh orang-orang. Keajaiban surah Al-Fatihah. Banyak dari kita membaca surah ini setiap hari dalam sholat, tetapi tidak semua orang menyadari betapa besar kekuatan yang terkandung di dalamnya. Surah Al-Fatihah bukan hanya sekadar bacaan wajib dalam sholat, tetapi juga merupakan dialog langsung antara kita dan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi Al-Fatihah menjadi 2 bagian, untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku, apa yang ia minta akan aku kabulkan." Ini menunjukkan bahwa setiap kali kita membaca Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan penghayatan, Allah langsung merespons doa-doa kita. Mengapa surah Al-Fatihah begitu istimewa? Surah ini disebut juga Ummul Kitab atau induk dari Al-Quran. Segala kebaikan, rahmat, dan keberkahan terkandung di dalamnya. Surah ini mengandung permohonan hamba kepada Allah, pengakuan atas keesaannya, serta permintaan petunjuk dan pertolongan. Lebih dari itu, banyak ulama besar, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengajarkan metode khusus dalam membaca surah Al-Fatihah agar setiap doa dan hajat kita dikabulkan. Dengan metode ini, seseorang dapat memperoleh solusi atas berbagai masalah hidup, mulai dari rezeki, kesehatan, hingga jodoh dan ketenangan batin. Cara mengamalkan surah Al-Fatihah untuk mengabulkan hajat. Para ulama mengajarkan bahwa membaca Al-Fatihah dengan cara yang benar dapat membuka pintu pertolongan Allah. Berikut ini adalah cara mengamalkannya. 1. Baca surah Al-Fatihah seperti biasa hingga ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Berhenti sejenak, lalu ulangi ayat ini sebanyak 11 kali. 3. Sampaikan hajat Anda kepada Allah dengan penuh keyakinan. Lanjutkan membaca ayat ke-6 dan ke-7 hingga selesai. Lakukan amalan ini setelah sholat tahajud atau setelah sholat fardu. Setelah selesai, bacalah doa ini sebanyak 41 kali. Allahumma bihaqqi fatihatil kitab ikfini bihamdika, an khalqika, waj'alni min ibadika syolihin. Ya Allah, dengan kebenaran Al-Fatihah, cukupkanlah aku dengan pujianmu dari meminta kepada makhluk, dan jadikanlah aku hambamu yang saleh. Dengan izin Allah, siapapun yang mengamalkan ini secara istiqomah akan merasakan keajaiban yang luar biasa dalam hidupnya. Hutang-hutang akan terlunasi, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka, dan segala urusan akan dipermudah. Sedekah, kunci pembuka rezeki. Selain mengamalkan surah Al-Fatihah, ada satu amalan lain yang sangat dianjurkan, yaitu bersedekah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakannya untuknya." QS Al-Baqarah 245. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus kaya terlebih dahulu baru bisa bersedekah. Padahal justru dengan bersedekah, Allah akan melimpahkan rezeki kepada kita. Sedekah adalah salah satu cara Allah membuka pintu keberkahan dan mempercepat terkabulnya doa. Istiqomah dalam amalan dan tawakal kepada Allah. Sahabat beriman, doa dan usaha harus berjalan beriringan. Setelah mengamalkan surah Al-Fatihah, jangan lupa untuk selalu bertawakal kepada Allah. Perbanyak istighfar, lakukan sholat duha minimal 2 rakaat setiap pagi, dan tetaplah bersedekah, meskipun hanya dengan jumlah kecil setiap hari. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." QS At-Talaq 2-3. Jadi, jangan hanya mengandalkan usaha duniawi, tetapi mintalah langsung kepada Allah dengan cara yang benar. Insya Allah, Allah akan mengangkat segala kesulitan, melapangkan rezeki, dan mengabulkan setiap hajat kita. Mari kita mulai mengamalkan surah Al-Fatihah dengan penuh keyakinan dan istiqomah. Gunakan rezeki yang diberikan Allah untuk kebaikan, bantu sesama, dan perbanyak ibadah. Semoga kita semua selalu dalam keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.